Satu lagi Pak. Oke. Ini penjemburu loh Pak ini. Oh, penjemburu. Tiap kali ada pergantian Pangdam atau gubernur, Ya. maka kelompok elit ekonomi ini kumpul. Pertanyaan satu, misih makan nasi enggak? Misih, kalau misih selesai gitu loh. Apa mau bisa Beli ditembak tembaki itu? Nah sekarang saya sudah tahu mas, siapa yang nyuruh itu, alhamdulillah saya sudah tahu. Oh orang besar mas. Orang besar? Orang besar. Waduh. Coba Pak, sedikit Pak. Pak Amin sudah punya jagoan di 2019 kah? Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. E-Talk Show malam hari ini hadir dengan bintang tamu tentunya spesial sekali karena dia merupakan seorang tokoh reformasi, tokoh partai, tokoh Muhammadiyah. Siapa lagi kalau bukan Amin Rais. Amin, selamat datang di E-Talk Show Pak Amin. Ya, terima kasih. Pak Amin terlihat masih bugar dan sehat meski usia sudah 74 tahun Pak ya? 74 tahun, 4 bulan lagi. 4 bulan lagi Pak ya, 74 tahun, luar biasa. Pak Amin, malam-malam ini kita undang Pak Amin datang ke E-Talk Show. Kita banyak ingin kita bahas Pak Amin, karena perjalanan Pak Amin khususnya di era setelah reformasi ini Iya, iya. sangat tercatat oleh sejarah. Nah sebelumnya kita lihat dulu Pak Amin, perjalanan seorang Amin Rais. Pak Amin masih ingat momen-momen ini Pak? Masih semuanya insya Masih Allah. semua ingat Pak ya? Iya. Ini kalau ketika bersama Gus Dur ini Pak, ketika momen apa Pak saat itu? Waktu itu Gus Dur kita deklarasikan sebagai calon presiden dari poros tengah waktu itu. Dari poros Ya. tengah. Waktu itu, meskipun Pak ya, waktu itu poros tengah itu meskipun waktu itu PAN waktu itu suaranya tidak begitu besar Pak ya? Ya partai kelima. Partai kelima Pak ya? Jadi waktu itu kita buat kalkulasi sederhana sekali gitu. Jadi kalau Gus Dur kita tampilkan, akseptability almarhum Gus Dur ini memang luas sekali. Malah bukan saya ya. Jadi berdasarkan realitas itu, maka kita yakinkan Gus, Anda mau nggak presiden? Mengapa tidak, kata beliau. Ya. Jadi itu perjalanan Pak Amin sampai sekarang, Pak Amin masih terus turun Pak ya? Banyak Pak yang menyebabkan orang bertanya-tanya, wah Pak Amin ini nggak ada habisnya nih tenaganya sampai turun ke jalan. Kita bahas di sana nanti Pak boleh, Amin. boleh. Silakan. Itu yang membuat banyak orang takjub juga Pak, termasuk saya melihat bahwa di usia Bapak yang tidak lagi muda, tapi Bapak sampai kemarin masih turun untuk ikut aksi. Iya. Tapi itu kan yang sekarang Pak. Tapi kita sudah masuk di tahun 2018 ini Pak. Itu genap nanti bulan Mei Pak ya? Iya, iya. 20 tahun reformasi. Kalau Bapak melihat dengan reformasi sekarang ini, apakah sudah berjalan sesuai sebagaimana apa yang dicita-citakan setelah reformasi itu? Sebagian sudah, sebagian malah makin mengkhawatirkan. Ya. Malah mengkhawatirkan. Yang sudah itu pelaksanaan otonomi daerah. Ya. Jadi sentralisasi kekuasaan di Jakarta ini sudah kita buat desentralisasi otonomi daerah, sehingga alhamdulillah sekarang ini semua kabupaten, kota, provinsi itu bisa lebih segar, lebih bisa manfaatkan kekuatan ekonomi yang disangga dan dimiliki oleh masing-masing daerah itu. Sehingga sekarang lihatlah, tidak ada lagi sekarang bandara di kota provinsi yang buruk, semua bagus gitu, kecuali 1-2 saja. Dan juga kemakmuran daerah itu umumnya juga meningkat. Tidak lagi disedot ya oleh pusat dulu, dikembalikan ke daerah hanya beberapa persen. Nah, sekarang alhamdulillah kita melihat sukses di dalam hal ini. Ya. Tapi dalam hal ini ada juga Pak yang melihat ini justru setelah reformasi, negatifnya adalah Pak, adanya raja-raja kecil Pak. Ya ketika tokoh itu menang, kelompok itu yang menang, hanya itu yang kemudian mendapatkan segala macam raja-raja kecil tadi. Ya, memang itu betul ya itu. Tetapi saya kira sekarang rakyat juga punya kemampuan untuk menghardik, untuk mengkoreksi, untuk kalau perlu menurunkan. Gitu. Dulu itu betul-betul Jakarta ini adalah seperti seperti raja begitu. Kemudian semua itu seperti agen dari raja itu.
kemudian maju mundurnya daerah juga sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kemauan di pusat ini, Mas. Ya.